Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Selamat malam adik-adik. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi perkenalan, nama saya Putri Cilame, biasa dipanggil Ersin. Saya dari tingkat 2C semester 3. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan penyuluhan untuk adik-adik semua tentang materi yang saya bawa, yaitu plak atau sisa makanan. Sebelum itu saya ingin bertanya, di sini apa di sini tahu tentang plak itu apa? Tidak tahu atau sisa makanan? Baru dengar? Jadi plak atau sisa makanan adalah suatu endapan lunak yang melekat pada permukaan gigi yang berwarna putih kekuningan. Jadi plak ini tuh berasal dari sisa makanan yang kita makan, tidak dibersihkan, jadi dia tertinggal di permukaan gigi yang tipis berwarna putih dan kekuningan. Nanti kalau kita gores dengan tusuk gigi ataupun dengan kita punya jari di permukaan gigi, biasanya kalau ada kayak seperti endapan gitu, ada kayak warnanya putih dan kekuningan, itu namanya plak dari sisa makanan yang tidak dibersihkan tadi. Nah, jadi terus yang berikut proses terjadinya plak. Jadi proses terjadinya plak itu adalah sisa makanan pada permukaan gigi yang tidak dibersihkan bersamaan, maka kuman yang di dalam rongga mulut akan membentuk endapan yang lama-kelamaan akan berbentuk plak. Jadi plak ini kan dari sisa makanan tadi. Jadi rongga mulut kita ini sudah ada bakteri di dalamnya. Nah, bakteri ini mendapat makanan itu dari plak yang tadi tidak dibersihkan. Bakteri tadi sudah makan makanan yang plak tadi yang tidak dibersihkan dan akan menghasilkan zatnya itu asam. Zat asam ini akan lama-kelamaan akan merusak gigi kita, yang lama-kelamaan akan terjadi seperti ini, lubang gigi tadi, karena dari proses bakteri tadi yang di dalam plak tadi. Nah, penyebab terjadinya plak itu, dari proses terjadinya plak tadi akan menjadi penyebab terjadinya plak itu apa-apa saja. Yaitu yang pertama, malas menyikat gigi tadi. Karena kita malas menyikat gigi, maka terbentuknya plak gigi tadi dari sisa-sisa makanan tadi yang tidak dibersihkan sehabis makan, makanya terbentuknya plak tadi. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang mudah melengket. Jadi makanan yang mudah melengket atau makanan manis ini merupakan faktor terbentuknya plak atau faktor paling berpengaruh proses terjadinya lubang gigi maupun masalah-masalah gigi lainnya. Karena makanan yang manis ini mengandung banyak zat gula yang dapat mengikis permukaan gigi kita. Jadi harus dibersihkan, apalagi makan makanan coklat ini. Jadi harus rajin menyikat gigi. Terus yang berikut, posisi gigi yang tidak teratur. Jadi posisi gigi yang tidak teratur ini mudah sekali sisa makanan itu terselip di gigi kita yang tidak teratur tadi. Karena apalagi susah dibersihkan, karena gigi kita tidak teratur. Jadi sisa makanan tadi itu mudah sekali terselip di gigi tersebut. Jadi untuk mencegah gigi tidak beraturan tadi, memakai behel supaya giginya rapi. Tapi kalau kita tidak sempat pakai behel, gigi kita tidak beratur seperti ini, sebaiknya kita kalau sisa makanan yang terselip di situ, kita harus rajin menyikat gigi dan memakai benang gigi supaya makanan yang terselip tadi bisa dikeluarkan. Lalu proses akibat terlanjur dari plak tadi, yaitu yang tidak dibersihkan, lama-kelamaan menjadi lubang gigi. Jadi plak yang lama-kelamaan tidak dibersihkan dan dibiarkan, yang tadi kuman tadi memproduksi zat asam dari plak tadi, dan menghasilkan asam tadi itu lama-kelamaan mengikis permukaan gigi kita, jaringan keras gigi kita, yaitu gigi, yang kelama-kelamaan menjadi lubang gigi. Terus yang kedua, karang gigi. Karang gigi ini merupakan penumpukan makanan dari plak tadi yang lama-kelamaan menjadi keras. Dari plak tadi yang tidak dibersihkan, lama-kelamaan bertumpuk bercampur dengan ludah kita, yang lama-kelamaan
berkeras menjadi kekuningan, kehitaman menjadi karang gigi tadi. Dan susah sekali dibersihkan karang gigi ini, kecuali dibersihkan harus di scaling, harus dibersihkan menggunakan alat, yaitu alat dokter gigi supaya dibersihkan. Terus yang ketiga, bau mulut. Jadi bau mulut ini terjadinya karena plak tadi, sisa makanan tadi yang bertumpuk, makanya jadi bau. Jadi karena kita tidak menyikat gigi, makanya jadi bau mulut. Jadi kalau kita mencium bau mulut dari seorang atau sama kita, itu karena tidak menyikat gigi dari proses dari plak tadi. Untuk mencegah agar terhindar dari plak itu, yang pertama menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Jadi kenapa menyikat gigi pada saat habis makan pagi? Karena agar terhindar dari bau mulut dan proses terjadinya lubang gigi. Terus kalau malam hari, kenapa menyikat gigi sehabis malam hari? Agar mencegah terjadinya penumpukan plak tadi, sisa makanan tadi, supaya pas habis makan kita harus menyikat gigi memang, karena waktu dari makan malam itu dengan sampai bangun pagi itu 8 jam. Jadi 8 jam itu kalau kita tidak menyikat gigi pas sebelum tidur yang habis kita makan malam tadi, 8 jam itu tuh waktu untuk bakteri tadi bisa berkembang biak di gigi kita. Makanya sebelum itu kita harus menyikat gigi supaya bakterinya itu tidak berkembang biak. Lalu yang berikut, makan makanan serat seperti dan minum mengonsumsi air. Jadi kita harus rajin makan makanan buah-buahan dan mengonsumsi air. Apalagi kan menyikat gigi hanya 2 kali sehari. Kalau siang hari kan kita tidak menyikat gigi pada saat kita makan siang. Untuk mencegah agar sisa makanan itu hilang, kita harus mengonsumsi air dan makan makanan seperti buah-buahan seperti apel dan pisang supaya sisa makanan itu dibersihkan. Lalu yang terakhir, berkumur-kumur dengan air setelah makan. Jadi sehabis makan maupun pagi, siang, malam, kita habis makan kita harus berkumur dengan air supaya sisa makanan tadi itu dibersihkan. Apalagi kalau kita malas menyikat gigi, tidak sempat menyikat gigi, kita bisa berkumur dengan air. Tapi sebaiknya menyikat gigi. Terus yang berikut, kontrol kesehatan ke dokter gigi 3 bulan sekali untuk anak-anak dan 6 bulan sekali untuk dewasa. Jadi kita kalau merasa gigi kita ada bermasalah, ingin memeriksa gigi kita, sebaiknya kita periksa ke dokter gigi. Kalau untuk kita 6 bulan sekali. Jadi sekian dari saya. Untuk itu saya mempersilahkan pada adik-adik yang ingin. Silakan adik-adik untuk bertanya. Baik, saya akan bertanya, bagaimana cara membersihkan plak dengan cara alami? Jadi membersihkan plak secara alami yaitu mengonsumsi buah-buahan yang berserat dan mengonsumsi air. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, jam 12 kan kita tidak menyikat gigi. Jadi pas habis mengonsumsi makan, kita bisa membersihkan dengan meminum air atau makan buah-buahan. Apalagi saat kita tidak sempat menyikat gigi. Ada yang bertanya? Ya, Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini tadi Kakak menjelaskan bahwa menyikat gigi 2 kali dalam sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Di sini saya mau bertanya, lamanya menyikat gigi yang baik dan benar berapa menit, Kakak? Jadi lama menyikat gigi itu 2-3 menit dan setiap permukaan gigi itu 20 detik. Jadi kayak bagian depan kita menyikat gigi 20 detik, terus bagian samping 20 detik, bagian dalam sisi kunyah itu 20 detik. Jadi setiap lamanya jumlah semua itu 2-3 menit. Sampai ini lagi saya jadi baik. Di sini saya ingin bertanya, mengapa orang dewasa itu kontrol gigi 6 bulan sekali, padahal kita makannya setiap hari? Jadi untuk anak-anak 3 bulan. Jadi 3 bulan untuk anak-anak itu karena anak-anak itu merupakan masa dimana masa pertumbuhan pergantian gigi, dan anak-anak itu gigi susunya itu sangat rentan terjadinya lubang gigi, berbeda dengan orang dewasa. Gigi mereka gigi permanen lebih tebal daripada anak-anak yang gigi susunya itu lebih tipis, jadi mudah terkena
lubang gigi, dan juga anak-anak sering mengonsumsi makanan manis, dan anak-anak tuh lebih malas menyikat gigi karena masa pergantian gigi anak dari susu ke permanen. Jadi perlu diperhatikan untuk mengunjungi itu setiap 3 bulan sekali. Kalau dewasa itu kan karena giginya sudah lengkap, jadi perkunjungannya itu setiap 6 bulan sekali. Itu saja. Jadi tadi kan sudah habis jelaskan. Jadi saya ingin bertanya lagi kepada adik-adik yang tadi saya sudah jelaskan. Plak itu merupakan dari apa? Dari mana? Terus sisa makanan itu faktor yang paling berpengaruh terjadinya lubang gigi dan sisa makanan itu dari apa? Dari proses terjadinya plak itu dari sisa makanan yang dibantu dengan bakteri. Nah, dengan bakteri. Jadi proses terjadinya plak itu dibantu dengan bakteri. Untuk penyebab terjadinya plak itu apa? Malas menyikat gigi, mengonsumsi makanan manis, lengket, posisi gigi tidak beraturan, Akibat lanjut dari plak, lubang gigi, karang gigi, bau mulut. untuk mencegah agar tidak terjadinya plak itu, Mengonsumsi makanan yang berserat, menyikat gigi 2 kali sehari, Berkumur dengan air. kalau menyikat gigi itu kapan? pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Berkumur-kumur dengan air bersih. Terus yang terakhir, Kontrol kesehatan 3 bulan sekali untuk anak-anak dan 6 bulan sekali untuk dewasa. Jadi sekian dari saya. Terima kasih untuk adik-adik semua atas perhatiannya dan kerjasamanya untuk membantu dan mendengar penyuluhan dari saya. Semoga penyuluhan ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Sama-sama, Kak.